ada rekomendasi dari WHO yang lain bahwa skin preparation ya, skin preparation itu artinya persiapan preparasi pada kulit ya, kulit yang akan dilakukan seksio itu eh, ternyata memang merupakan bagian yang sangat penting dan diperlukan sebelum tindakan operasi ya. Dan di dalam buku ini juga disebutkan tidak ada evidence-nya, tidak ada evidence yang lebih unggul antiseptik yang digunakan. Artinya kita boleh menggunakan antiseptik yang terdaftar ya sebagai antiseptik dan jangan lupa pertimbangkan reaksi alergi sebelum melakukan preparasi. Dan standar untuk persiapan preparasi kulit itu harus diikuti. Nah, artinya apa di sini? Bahwa sebenarnya kita itu sebelum kita melakukan tindakan atau sebelum kita melakukan tindakan yang sifatnya invasif ya, melukai, itu kita seharusnya memang melakukan preparasi, dibersihkan dulu dengan menggunakan povidone iodine ya contohnya ya, atau antiseptik agen yang lain yang eh, tujuannya adalah untuk mengurangi mengurangi koloni dari kuman yang ada di kulit yang nanti koloni itu dapat membuat resiko infeksinya menjadi lebih besar lagi. Ya, jadi sebenarnya penyebab luka-luka terinfeksi itu kan sebagian besar karena koloni-koloni itu ya. Nah, itu tujuannya itu sebenarnya. Dan sebenarnya rekomendasi ini pun dapat kita gunakan pada saat kita misalkan akan melakukan tindakan episiotomi. Ya, kalau kita akan melakukan tindakan episiotomi itu sebenarnya kan kita bisa melakukan preparasi dulu. Ya, artinya bagian perineum kita bersihkan dulu dengan povidone iodine gitu ya. Setelah itu dibersihkan satu baru kita lakukan tindakan. Ya, nanti setelah pada saat akan dilakukan penjahitan, nah kita juga akan dibersihkan lagi sehingga akan mengurangi eh, resiko kuman-kuman itu tertinggal pada daerah kulit yang terluka. Nah, bagaimana dengan tindakan episiotomi? Nah, tindakan episiotomi ini saya mendapatkan dari The Skin Antiseptic Agent at Vaginal Delivery ya, STEM trial ya. Ini sebenarnya studi protokol ya. Studi protokol itu artinya saat ini penelitiannya masih berlangsung ya, mana ternyata preparasi kulit perineum dengan menggunakan antiseptik itu akan membuat konsentrasi bakteri pada area yang akan dilakukan episiotomi itu akan berkurang. Ya, ini studinya itu seperti itu. Nah, diharapkan kalau kita melakukan episiotomi, maka risiko infeksi pada area episiotomi itu akan berkurang. Ya, nah ini ini jelas studinya sudah ada ya. Walaupun penelitiannya masih berlangsung, tapi mereka sudah mulai mengolah datanya gitu di sini. Lalu bagaimana dengan ruptur perineum? Kalau pada tindakan periniurafi, ini sebelum melakukan repair perineum, kita kadang-kadang kan waktu mau jahit perineum itu kadang jarang yang kita bersihkan lagi ya. Biasanya langsung kita jahit gitu ya. Ternyata memang studi yang terbaru sebelum melakukan repair perineum itu kita direkomendasikan untuk melakukan preparasi. Preparasi itu artinya apa? Preparasi itu artinya kita bersihkan. Kita bersihkan dengan betadine ya atau kita bersihkan dengan chlorhexidine gitu ya. Tujuannya apa? Untuk mengurangi agar daerah tersebut eh, apa namanya? Mengurangi koloni bakteri yang ada di situ ya. Nah, perlu dilakukan preparasi vagina juga dengan menggunakan povidone iodine. Kita boleh pilihan pertamanya itu kalau menurut penelitian ini itu saudara adalah povidone iodine. Ya, ini penelitiannya ini nanti ini penelitiannya lumayan lumayan ini ya tahun 2008 lah ya. Penelitiannya ini lumayan baru bahwa ternyata preparasi ini memang menggunakan povidone iodine dulu. Nah, kita bisa menggunakan yang lain misalkan dengan chlorhexidine gluconat itu jika pasien itu alergi terhadap iodin ya karena kadang-kadang itu ada pasien-pasien tertentu saya pernah punya pasien juga seperti itu ya dengan begitu dipakai betadine gitu langsung gatal tanpa kemerahan di area yang betadine itu tadi ya. Nah, makanya mungkin berdasarkan penelitian di sini memang saya anjurkan ibu kalau misalkan ibu-ibu bidan kalau memang misalnya ingin membersihkan luka perineum
usahakan untuk dilakukan preparasi dulu ya sebelum melakukan repair ya. Nah, ini adalah penelitian yang lain juga ya bahwa ternyata ini ada dua grup ya, grup yang apa namanya menggunakan iodin povidone iodin sebelum penjahitan, ternyata dia akan merangsang penyembuhan lukanya lebih baik. Kenapa? Itu tadi kita bicara tadi pada saat proses pertama. Ya, saat kita bicara proses pertama, tadi proses inflamasi kan tujuan dari proses inflamasi dan proses hemostasis di situ adalah satu kan mengurangi, satu harus dikurangi dulu bakterinya. Makanya di sana akan banyak sel darah putih untuk memakan bakteri-bakteri yang ada di sana. Yang kedua adalah menghentikan perdarahan. Ya, ternyata kalau kita menggunakan povidone iodine dulu, ternyata proses pertama ini bisa lebih cepat. Karena sel darah putih kerjanya jadi lebih lebih ringan gitu ya, lebih ringan untuk apa namanya melewati fase pertama. Ya, otomatis penyembuhan lukanya juga lebih bagus. Dan ternyata ini secara signifikan juga akan mengurangi risiko dari defisiensi pada 10 hari pertama setelah persalinan. Ya, ini ini dari penelitian ya, ini antara grup yang menggunakan povidone iodine dengan grup yang kontrol grup ya. Lalu yang selanjutnya adalah bagaimana dengan proses SAR gitu loh. Ternyata penggunaan povidone iodine sebelum seksio cesaria untuk membersihkan vagina itu akan meningkatkan outcome postpartum ya. Dan secara signifikan akan mengurangi insiden terjadinya endometritis postpartum. Ya, di sini bisa dilihat bahwa ternyata prosentase pasien yang tidak tidak dilakukan vaginal preparation itu ternyata lebih tinggi dibandingkan pasien yang dilakukan preparasi vagina gitu. Dan yang harus diingat dari ibu-ibu bidan di sini adalah povidone iodine ini sangat bagus sekali kalau kita gunakan sebagai antiseptik pada luka. Tetapi hati-hati bahwa povidone iodine ini juga merupakan zat yang toksik pada saat fase kedua. Fase kedua itu adalah fase terjadinya jaringan granulasi. Karena dia akan membunuh jaringan granulasi. Jadi jaringan granulasi itu kan isinya adalah sel-sel fibroblast ya, sel-sel jaringan ikat yang masih baru ya istilahnya fibroblast itu. Nah, itu akan terbunuh. Nah, makanya Pak kalau misalnya eh, perawatan luka yang benar ya, kalau sudah melewati, kalau fase pertama itu tujuannya adalah mengurangi infeksi. Silakan boleh menggunakan betadine untuk itu. Ya, kita bersihkan pelan-pelan itu boleh. Ya, tapi kalau sudah masuk fase yang kedua, maka kita sudah cukup dengan menggunakan NaCl. Ya, kita tidak menggunakan betadine lagi, kecuali ada tanda-tanda infeksi. Tanda-tanda infeksi itu apa aja? Yaitu contohnya lukanya berbau, terus em, apa namanya warnanya merah, warnanya itu eh, tampak busuk gitu ya misalnya ya, atau yang ketiga keluar nanah. Nah itu kita boleh menggunakan betadine ya, karena di situ sebenarnya eh, tujuan dari memberikan antiseptik di situ untuk mengurangi kolonisasi dari bakteri. Nah ini ada penelitian yang lain juga bahwa ternyata pasien dengan vaginal cleansing dengan menggunakan povidone iodine itu dapat mengurangi risiko endometritis. Risiko endometritis, lalu dapat mengurangi risiko post-operative fever ya, atau demam post-operatif, dan ternyata risiko infeksinya juga lebih kecil. Ya, ini kan ya walaupun kelihatannya apa sih dok bedanya 1,8 sama 2,7 kayak sama aja. Ini tuh berisiko yang satu dua orang, yang satu dua dari 100, yang satunya 3 dari 100 gitu ya. Itu kan sangat tinggi sekali gitu loh maksudnya. Ya, karena kalau bisa 0 dari 100 gitu kan yang terkena infeksi. Oke, em, mungkin itu dulu. Terima kasih dari saya.